pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Perkenalkan, nama saya Syafiqah Fazihunding dari kelas CP PAUD Sambu 2024. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama, pengertian dan pentingnya ideologi Pancasila. Pertama-tama teman-teman, kita tuh harus pahami dulu apa sih itu ideologi. Nah, ideologi teman-teman merupakan suatu sistem, suatu gagasan, suatu nilai, dan juga cita-cita yang dijadikan pedoman dalam kita hidup di masyarakat. Nah, ideologi ini teman-teman berfungsi untuk memberikan arah dan tujuan kita serta menjadi alat pemersatu bangsa di dalam negara kita. Selama saudara tinggal Di dalam ideologi teman-teman terdapat beberapa unsur penting, yaitu ada keyakinan, ada cita-cita bersama, lalu ada loyalitas masyarakat kita terhadap nilai tersebut. Nah, di Indonesia teman-teman, Pancasila menjadi ideologi bangsa yang nggak cuma hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pedoman kita dalam berpikir, dalam bersikap, dan juga dalam bertindak. Nah, artinya teman-teman, segala aspek kehidupan kita dalam berbangsa, dalam bernegara, itu harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Dengan apa? Dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, jadi teman-teman, Pancasila ini bukan cuma sekedar simbol aja namanya Pancasila, tapi dia itu benar-benar jadi pedoman gitu, jadi pegangan utama dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bakal masuk ke fungsi ideologi. Nah, ideologi teman-teman mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita suatu bangsa. Pertama nih, ideologi itu memberikan kita arah dan tujuan hidup sehingga kita itu bermasyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak. Nah, yang kedua, ideologi ini menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan juga kebijakan negara. Nah, apa artinya? Artinya, setiap kebijakan pemerintahan itu harus sesuai dengan ideologi kita yang dianut. Nah, yang ketiga, ideologi itu berfungsi sebagai alat pemersatu, terutama dalam masyarakat yang beragam seperti negara kita Indonesia, beragam ya kan. Nah, sekaligus apa? Sekaligus menjadi pengendali konflik kita. Nah, selain itu teman-teman, ideologi ini juga membentuk cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita memperlakukan manusia gitu. Nah, lalu ideologi juga membantu masyarakat dalam memahami identitasnya, realitasnya, dan juga diri mereka sendiri. Nah, dengan kata lain teman-teman, ideologi ini tuh fondasi utama juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, selanjutnya macam-macam ideologi di dunia yang kita tinggal teman-teman, banyak berbagai macam ideologi yang berkembang. Yang pertama ada fanatisme, yaitu dia itu menekankan kekuasaan totaliter dan juga otoriter. Nah, kemudian komunisme, di mana seluruh aspek kehidupan kita dikendalikan oleh negara. Nah, yang ketiga, liberalisme yang menekankan kebebasan individu dan juga persaingan bebas. Nah, sementara teman-teman ada satu ideologi lagi, yaitu ideologi Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran. Nah, semua ideologi yang saya sebutkan tadi teman-teman berbeda dengan ideologi dari Pancasila. Nah, jadi ideologi Pancasila itu hadir sebagai ideologi yang mengutamakan kebersamaan, mengutamakan gotong royong, mengutamakan keadilan. Nah, hal ini teman-teman menunjukkan bahwa Pancasila itu sangat sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan bahas mengenai perbandingan ideologi. Nah, jika kita bandingkan teman-teman ideologi Pancasila dengan ideologi besar lainnya, nah, Pancasila ini tuh punya keunikan tersendiri. Kenapa gitu nih ya? Ada liberalisme tadi yang lebih mengutamakan individu. Lalu ada komunisme yang dia itu justru menempatkan negara sebagai yang paling dominan. Lalu ada sosialisme yang menekankan pada pemerataan dan juga kebersamaan kita. Nah, sementara teman-teman, Pancasila itu ngambil posisi tengah-tengah. Yaitu apa? Yaitu dia menyeimbangkan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Nah, terus ada bidang politik yang dimana Pancasila itu menerapkan demokrasi secara musyawarah. Lalu dalam bidang ekonomi juga
kita itu nggak sepenuhnya bebas, tapi juga kita nggak sepenuhnya juga dikuasai sama negara. Nah, terus dalam bidang agama, Pancasila ini juga mengambil andil dengan apa? Pancasila mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Nah, lalu dalam bidang sosial menekankan nilai gotong royong kita. Jadi di sini terlihat teman-teman bahwa Pancasila itu jalan tengah dari segala ideologi yang ada yang mampu terintegrasi gitu dengan nilai-nilai yang seimbang dalam negara kita. Nah, lalu teman-teman, pada pembahasan yang terakhir kita bakalan bahas mengenai pentingnya Pancasila di tengah-tengah ideologi lain. Nah, di era globalisasi sekarang teman-teman, banyak ideologi luar yang masuk ke negara kita. Nah, disinilah sebenarnya teman-teman pentingnya Pancasila sebagai tameng, sebagai benteng, dan juga sebagai pedoman hidup kita berbangsa. Nah, Pancasila berfungsi untuk melindungi bangsa kita dari pengaruh ideologi lain yang tidak sesuai gitu dengan kepribadian, dengan karakteristik bangsa kita. Nah, selain itu teman-teman, Pancasila juga menjadi sumber hukum dan dasar moral dalam kehidupan kita bernegara. Nah, terus yang gak kalah pentingnya lagi, Pancasila itu memperkuat persatuan dan kesatuan kita, lalu memperkuat apa lagi? Memperkuat identitas kita sebagai nasionalisme Indonesia gitu. Nah, terus teman-teman, menjaga Pancasila itu nggak cukup tuh dengan hanya paham dengan isinya, tapi harus terus diramalkan gitu ya kan, diimplementasikan ya kan, dipraktekkan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita harus menerapkan lah nilai-nilai Pancasila ini dengan konsisten serta menjadikannya dasar dalam setiap kebijakan kita itu bertindak. Nah, dengan begitu pastilah Pancasila itu akan tetap relevan dan kuat di tengah perubahan zaman manapun. Nah, masuklah kita pada kesimpulan kita teman-teman. Dapat disimpulkan teman-teman bahwa Pancasila sebagai ideologi negara kita merupakan landasan nilai yang berasal dari jati diri bangsa kita. Nah, Pancasila nggak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi arah dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat dan juga dalam berbangsa. Nah, lalu teman-teman, keunggulan Pancasila terletak pada kemampuannya dalam mengintegrasikan nilai ketuhanannya, nilai kemanusiaannya, persatuannya, demokrasinya, dan keadilannya secara seimbang. Selain itu, sifat Pancasila ini terbuka dan juga dinamis yang membuat ia itu mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu teman-teman, Pancasila haruslah tetap kita jaga, kita pahami, dan kita amalkan agar kita sebagai anak muda itu dapat menjadi cita-cita bangsa yang terwujud gitu. Nah, demikianlah teman-teman presentasi yang dapat saya berikan. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.